Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya kembali dalam sharing selepas praktek. Pada kesempatan kali ini, sharingnya adalah tentang diri saya sendiri. Saya sakit pinggang, nyeri pinggang dari mulai perut depan sampai punggung, tapi lebih ke sisi sebelah kanan. Singkat cerita, ternyata setelah saya ronsen, foto abdomen 3 posisi gitu ya, ada batu pada ginjal, tapi ukurannya tidak terlalu besar, kurang dari 5 mm. Nah, kalau kurang dari 5 mm itu biasanya bisa rilis sendiri atau lepas sendiri, keluar melalui urin. Nah, yang mau saya bahas di sini adalah saya pikir saya itu sakit pinggang karena kebanyakan duduk, terus kemudian posisi praktek gitu ya, atau saya kurang olahraga atau aktivitas. Padahal saya merasa bahwa saya itu olahraga 5 kali dalam seminggu, yoga, pilates, jogging ringan gitu ya, itu saya selalu, kalau bisa seminggu setiap hari saya lakukan, tapi minimal 5 kali dalam seminggu itu memang saya kerjakan. Nah, saya akan membahas tentang batu ginjal yang ternyata karena saya sakit akhirnya saya belajar lebih deep lagi tentang itu. Jadi penyebab dari batu ginjal itu adalah penimbunan dari asam oksalat. Asam oksalat itu ada di semua jenis sayur mayur dan kacang-kacangan. Nah, karena menumpuk. Kenapa menumpuk? Karena tidak diimbangi dengan konsumsi air minum yang cukup banyak. Belum lagi saya juga ngopi. Nah, ngopi hitam ya, tapi ya, saya pecinta kopi. Nah, asam oksalat dalam ginjal itu terjadi penumpukan dalam ginjal, dalam darah terjadi penumpukan, bisa dalam bentuk kalsium oksalat, natrium oksalat maupun ferrum oksalat. Nah, semuanya bisa membuat kristal sehingga menyebabkan rasa sakit. Namanya aja dalam ginjal itu ada saluran-saluran gitu ya, terus kemudian ada kristal kurang dari 5 mili itu Masya Allah sakitnya luar biasa. Jadi nikmat sehat itu sungguh indah, sungguh luar biasa yang wajib disyukuri. Nah, apa sih yang harus kita lakukan untuk menjaga agar tidak terjadi penimbunan asam oksalat dalam darah maupun dalam ginjal? Yang pertama pasti konsumsi air putih jangan kurang dari 2,5 liter. Itu yang sering terjadi. Kenapa? Kita, terutama tenaga medis ya, kalau udah mulai pakai masker, terus pakai APD, itu males banget untuk buka, sehingga males banget untuk minum, sehingga minumnya kurang. Itu saya rasakan sendiri. Jadi untuk teman-teman yang tenaga medis, tolong tetap harus dijaga konsumsi air putihnya. Nah, yang kedua, sayuran hijau dan kacang-kacangan itu mengandung asam oksalat tinggi. Nah, asam oksalat tinggi ini akan berikatan dengan natrium atau sodium yang kita konsumsi sehingga mengkristal. Natrium atau sodium itu apa? Garam gitu ya, micin-micinan, penyedap. Nah, itu adalah kadar natrium maupun sodiumnya tinggi. Nah, itu kalau berikatan menyebabkan pengkristalan sehingga menyebabkan rasa sakit itu kan sudah mengkristal, jadi sakit lah gitu. Walaupun kristalnya kecil gitu ya. Nah, jadi nanti saya akan ulas lagi ya di sesi yang lain apa itu natrium, sodium, pengaruhnya, micin bagi kesehatan dan lain-lain. Bukan bikin bodoh atau
apa ya kalau makan micin banyak, bukan. Nah, itu untuk kesehatan saya akan bahas di podcast selanjutnya gitu. Nah, ini fokus pada asam oksalat. Jadi, kalau sudah mengkristal menimbulkan rasa sakit, itu bisa diminimalisir dengan mengimbangi makanan yang mengandung kalsium tinggi. Tadi kan minum air putih tidak boleh kurang dari 2,5 liter. Yang keduanya adalah mengimbangi makanan dengan kalsium tinggi. Kalsium tinggi itu ada di brokoli, ada di susu gitu. Boleh, sehingga saat ada di dalam dalam darah gitu, saat berikatan dengan kalsium yang cukup tinggi, itu bisa merilis kadar asam oksalat dalam darah, sehingga tidak sampai ke ginjal melakukan penyaringan dan tidak sampai mengkristal. Itu yang terpenting. 2 tips itu saja cukup untuk meringankan merilis kadar asam oksalat dalam tubuh sehingga tidak menimbulkan rasa sakit. Nah, sekarang saya harus menerapkan pola hidup sehat, terutama untuk minum air putih tidak boleh kurang dari 2,5 liter. Gitu ya teman-teman. Untuk kadar makanan apa aja yang mengandung asam oksalat, mungkin bisa dilihat ya, nanti ada contoh-contoh gambar yang disertakan tentang kandungan-kandungan yang tinggi asam oksalat. Ada bayam itu juga tinggi. Nah, merebus itu termasuk salah satu cara memasak yang meluruhkan kadar asam oksalat dalam bayam itu sendiri. Jadi pola masak yang saat ini sudah kita biasa lakukan itu sebenarnya sudah membantu untuk membuang kadar oksalat yang tinggi dalam sayur mayur dan kacang-kacangan tersebut. Jaga kesehatan, mudah-mudahan sehat selalu. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh Libon Beauty, Nature and Health. Karena kamu sayang kulitmu.